bagaimana mencegah seks bebas. Kami membaca data-data. Saya suka data, Pak. Kami ke BKKBN. Jadi kalau 3 diantaranya sudah tidak perawan dan 2 diantaranya sudah aborsi. Jangan-jangan anak kita juga dari situ. Apa kita nggak miris? Maka itu pendidikan agama ini harus mendapatkan perhatian khusus, Pak. Ya, juga eh, Pak Hidayat Nur Wahid, Pak, menarik bagaimana mencegah seks bebas. Kami membaca data-data. Saya suka data, Pak. Kami ke BKKBN. Jadi kalau ada 5 anak perempuan SLTU berjalan, 3 diantaranya sudah tidak perawan dan 2 diantaranya sudah aborsi. Jangan-jangan anak kita juga dari situ. Apa kita nggak miris? Maka itu pendidikan agama ini harus mendapatkan perhatian khusus, Pak. Ya, kemudian juga mengenai eh, Pak Alek banyak sekali ibu Lale ya. Jadi kami catat semuanya, Bu. Kalau boleh kami ambil catatannya tadi itu ya. Itu buat kami masukan juga. Ya. Eh, kemudian ya Pak Ketut kami catat Bapak. Insya Allah kita mana. Ya. Ya. Kemudian Pak. Ya. Iya. Jadi mengenai fenomena remaja ini Pak Wibowo ya Pak. Kita lihat secara global yang motor terhadap demonstran anarkis itu adalah justru generasi milenial. Kita lihat di Brazil, di 4 kota di Afrika, justru motor penggeraknya demo-demo sekarang ini adalah kelas-kelas milenial. Jadi sekarang sedang dikaji secara sosiologis, kenapa kok justru motor penggerak demonstrasi yang cenderung anarkis ini adalah anak-anak under 20 ini, anak-anak di bawah 20 tahun, seperti juga di SMU itu, kemudian juga di pembakaran pondok pesantren, kemudian juga yang memukul gurunya. Justru fenomena-fenomena seperti ini munculnya di eh, anak remaja ini. Jadi saya kira memang perlu eh, kita melakukan pendataan penelitian. Kita tidak bisa gampang menjustis, mengeneralisasi. Kita harus bekerja dengan data-data autentik. Kemudian juga eh, dana abadi pondok pesantren, kami sudah datang ke Kementerian Keuangan mempertanyakan juga, Bapak. Bahkan kita rapat bersama, insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada kepres atau perpres ya? Perpres yang akan mengongkritkan. Jadi memang selama ini angkanya ada, tetapi masuk ke Kementerian Agamanya enggak ternyata. Ya, jadi ada namanya doang ada, ya, tapi itu masalah manajemen. Jadi tidak kebijakan pemerintahnya sudah benar, tetapi ada mekanisme yang mungkin memang perlu Kementerian Agama juga simetriskan dengan ketentuan LPDP. Dan ini kita sudah temukan. Kemudian juga Bu Ina banyak sekali. Angkanya ada tapi tidak masuk Pak Menteri ya. Pak Menteri, Ya, angkanya ada tapi tidak masuk ke Departemen Agama ya. belum Pak, belum. Tapi akan masuk insya Allah. Karena sudah ada rapat 3 menteri Pak. Kemudian juga eh, pesantren ramah anak kami catat banyak kejadian. Kemudian untuk Gus Hepul ya, sudah berapa kali belum ada satupun di UIN Malang ya Pak. Justru yang paling kaya dengan ruangan bantuan itu adalah UIN Malang Pak. Jadi ada ruangan useless, sementara di bagian timur, bagian ujung barat, itu satu kelas dipakai sampai malam karena kekurangan ruangan. Jadi kami selaku Menteri Agama bersama Pak Wamen, kami juga menyisir, Pak. Tidak boleh terkonsentrasi pembangunan itu pada satu kota tertentu, iya kan? Tidak boleh pada apa harus ada kriteria jelas. Ya, siapa yang akan mendapatkan bantuan untuk apa? Tidak bisa like and dislike gitu kan.
Nah, kita mencoba untuk membuat satu kriteria eh, siapa yang berhak untuk mendapatkan. Jadi kalau kita membuat kriteria seperti itu, ya silahkan mau dikritik seperti apapun, kami ada dasarnya. Dan yang terakhir, mungkin nanti Pak Wamen saya mohon berikan tanggapan umumnya juga. Eh, iya, Pak Ansari, Pak, Insya Allah mungkin nanti kita banyak bicara nanti, Pak Wahid, Pak. Eh, umat kita membutuhkan perhatian kita. Dan kita berterima kasih Pak Prabowo sekarang ini, Presiden kita itu luar biasa memberikan keprihatinan. Beliau juga sudah memahami hal ini, Pak. Tapi satu persatu akan dicicil, karena tidak mungkin kan seperti membalik telapak tangan langsung beres. Dan buktinya kita sekarang ini, kita mulai merasakan pondok pesantren itu juga banyak memberikan apresiasi kepada kebijakan Bapak Presiden. Pak Kiai itu secara tertulis, kita lihat di internet juga, sekian lama kita seperti tidak ada perhatian, sekarang ini dengan dibawa Presiden, maka Pak Prabowo sekarang ini kita merasakan ada napas dan ada titik terang, terutama dengan adanya sekolah rakyat dan sekolah Garuda itu ditambah lagi dengan eh, makanan bergizi. Tidak ada perbedaan antara sekolah dengan madrasah, Pak. Jadi makanan bergizi itu bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga madrasah. Bahkan penilaian dari beberapa tempat ya bahwa justru pelayanan madrasah itu lebih lebih bagus karena sudah terbiasa mengelola orang boarding school. Ya, di daerah-daerah keracunan itu, daerah itu ya mereka-mereka yang mungkin ya tidak terbiasa makan berjamaah. Tapi kalau para santri sudah terbiasa makan berjamaah, beradaptasi dengan segala macamnya, itu angka persoalan sedikit sekali di madrasah, dan itu temuan dari teman-teman dari tim. Saya kira itu Pak, mohon Pak Wamen Pak memberikan tambahan. Saya tambahin lagi waktunya sudah jam 2, tambahin berapa nih? Hah? 15 menit ya? Oh, Ya. Silakan Om. terima kasih Pak Menteri, pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati. Pertama saya ingin mengapresiasi seluruh tanggapan, seluruh usul, saran dari seluruh anggota Komisi 8, wabil khusus pimpinan. Karena dari apa yang disampaikan terasa oleh kami, kita semua memberi perhatian yang serius terhadap kemajuan kegiatan yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, saya menyaksikan apa yang tadi disebut diskriminasi, tapi saya sebenarnya kurang setuju kalau kita lebih membandingkan ketimbang mencari solusi. Saya kira yang paling tepat dan itu saya rasa yang diinginkan oleh Komisi 8 adalah mencari solusi. Kalau perbedaan anggaran itu kita ya dengan Dikdasmen, itu jawabnya udah pasti. Kenapa? Dia menteri. Pesantren kita dulu kan di bawah dirjen, direktur. Makanya kita berusaha menaikkan satu level, jadi dirjen. Ini kan pasti akan mengurangi jomplang pembiayaan. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Jadi tidak semata karena seperti diabaikan, tapi memang mungkin kita yang kurang berkreasi bagaimana agar pagu anggarannya ditingkatkan, tentu statusnya itu yang dinaikkan. Dan insya Allah ini kalau sudah jadi dirjen, pasti akan ada penambahan anggaran. Tadi saya terima kasih tentang komentar vokasi. Ini sebenarnya arahan Presiden kepada saya. Karena dengan swasembada, dengan hilirisasi, industrialisasi akan tercipta puluhan juta lapangan kerja. Dan skill itu dibutuhkan untuk menampung kesempatan itu. Makanya kita mengusulkan satu direktorat yang kosong di Dirjen Pendis yang hampir di-close
tapi kemudian diberikan kembali sehingga tetap 5, kita usulkan itu agar diisi dengan direktorat vokasi.